Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ari. Kali ini kita akan mempelajari materi turunan. Dan sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita masuk pada turunan dan tinjauan geometrinya. Pengertian turunan suatu fungsi f(x) didefinisikan sebagai dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Jadi diperhatikan ada tanda f aksen di situ, berarti turunan dari fx. Jika kita tuliskan dalam bentuk limitnya, maka limitnya adalah limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Contoh, dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Mari kita jawab. Kita gunakan definisi atau pengertian dari turunan tadi, yaitu dy per dx adalah limit untuk h mendekati 0 fx plus h dikurangi dengan fx per h. Maka kita mempunyai limit untuk h mendekati 0 x plus h kita kuadratkan. Jadi di sini x kita ganti dengan x plus h. Jadi di sini adalah x kuadrat dengan x-nya adalah x plus h kuadrat ditambah 1. Jadi ini untuk fungsi fx plus h. Kemudian kita kurangi dengan fx-nya. Maka kita kurangi dengan fx-nya. Fx-nya adalah x kuadrat ditambah 1. Perhatikan, maka di sini kita memiliki limit h mendekati 0. Kita uraikan di sini x plus h dikuadratkan, kita peroleh x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat ditambah 1. Kemudian ini kurungnya kita buka menjadi min x kuadrat min 1. Ini tadi dibagi dengan h ya. Kemudian ini juga kita bagi dengan h. Maka kita peroleh limit untuk h mendekati 0. Perhatikan ada faktor yang sama, maka x kuadrat ini akan habis dikurangi oleh min x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat, kemudian plus 1 dikurangi dengan 1. Maka untuk pembilangnya tersisa 2hx ditambah h kuadrat, kita bagi dengan h. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi limit h mendekati 0. Faktor yang sama adalah h, maka boleh kita faktorkan. H dikalikan 2x ditambah h, kita bagi dengan h. Dengan demikian menjadi limit h mendekati 0 2x plus h. Kita substitusikan untuk h mendekati 0. Jadi yang kita ganti hanyalah yang h. Maka kita peroleh 2x ditambah 0, sehingga hasilnya adalah 2x. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 adalah 2x. Dengan demikian kita peroleh jadi dy per dx nya
kita peroleh 2x. Selanjutnya, kita tinjau turunan dari sudut pandang geometri. Misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx, secara geometri turunan fungsi diartikan sebagai gradien atau kemiringan. Gradien garis singgung di titik P, A, B yang terletak pada fungsi y sama dengan fx adalah M sama dengan f aksen A sama dengan limit fa ditambah h dikurangi fa dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Contoh, tentukan gradien garis singgung kurva yang memiliki persamaan fx sama dengan 4/x untuk x tidak sama dengan 0 di x sama dengan 2. Maka penyelesaiannya adalah kita gunakan definisi yang menggunakan limit, yaitu f aksen x sama dengan limit 4/x ditambah h dikurang 4/x dibagi h untuk h mendekati 0. Perhatikan, kita selesaikan pada bagian pembilangnya, sehingga kita peroleh 4x min 4h dibagi xh dikalikan x plus h. Perhatikan di sini pada bagian pembilang 4x dikurangi 4x adalah 0, maka tersisa min 4h dibagi xh dikalikan x plus h. Pada pembilang dan penyebut memuat faktor h, maka bisa dibagi dengan h, sehingga diperoleh limit h mendekati 0 min 4/x dikalikan x plus h. Kemudian kita substitusikan nilai pendekatan h mendekati 0 ini ke fungsinya, maka kita peroleh min 4/x kuadrat. Jadi, gradien garis singgung kurva y sama dengan fx untuk x sama dengan 2 adalah m, simbolnya gradien, dapat diperoleh dari f aksen karena di situ adalah x sama dengan 2, maka f aksen 2 sama dengan min 1. Min 1 ini kita dapatkan dari pensubstitusian x sama dengan 2 ke f aksen x, sehingga min 4 dibagi 2 pangkat 2 kita peroleh gradiennya sama dengan min 1. Dengan kata lain, laju perubahan fungsi fx di x sama dengan 2 adalah min 1. Berikutnya kita masuk pada turunan fungsi aljabar. Jika n bilangan rasional a dan c konstanta, sedangkan f aksen x turunan dari fx, maka berlaku rumus turunan. Jika fx sama dengan c, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi jika fungsi aljabarnya berupa konstanta, turunannya adalah 0. Jika fx sama dengan x pangkat n bentuk perpangkatan, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n atau pangkatnya dikalikan dengan x pangkatnya berkurang 1 menjadi n min 1. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a dikalikan dengan n dikalikan dengan x pangkat n min 1. Selanjutnya adalah sifat-sifat turunan suatu fungsi. Yang pertama adalah fx sama dengan c dikalikan fungsi ux, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan c, di sini c-nya adalah konstanta, c dikalikan u aksen turunan ux. Berikutnya, jika fx sama dengan ux, fungsi ux kita tambah atau kita kurangkan dengan fungsi vx, maka turunannya adalah u aksen x ditambah atau dikurangi v aksen x. Jadi untuk yang b adalah bentuk penjumlahan atau selisih fungsi. Sifat berikutnya adalah sifat perkalian. Jika fx sama dengan ux dikalikan dengan vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikalikan vx ditambah ux dikalikan v aksen x, di mana u aksen x adalah turunan dari ux, v aksen x adalah turunan dari vx. Sifat selanjutnya adalah sifat pembagian. Fx sama dengan ux dibagi dengan vx, di mana vx-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikalikan vx dikurangi ux
X dikalikan V aksen X dibagi dengan V kuadrat X. Sifat selanjutnya adalah Fx sama dengan Ux pangkat N. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan N dikalikan dengan Ux pangkat N-1 dikalikan turunannya Ux atau U aksen X. Nah, itulah sifat-sifatnya. Kemudian kita masuk pada contoh. Contoh pertama, turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan 3X min 2 adalah, kita selesaikan. Kita perhatikan, kita memiliki Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1 dikalikan 3X dikurangi 2. Yang ditanyakan adalah F aksen X. Maka kita bisa menggunakan sifat-sifat pada turunan fungsi aljabar sebelumnya. Perhatikan, kita misalkan, misal U adalah X kuadrat ditambah 1. Maka kita memiliki U aksen adalah 2X. Kemudian kita misalkan V-nya adalah 3X min 2. Maka V aksennya adalah 3. Selanjutnya kita akan menyelesaikan, karena ini bentuknya adalah perkalian, U dikalikan dengan V. Maka F aksen X-nya atau turunan pertama dari fungsi Fx, kita menggunakan rumus U aksen V ditambah U V aksen. Tinggal kita substitusikan hasil yang telah kita peroleh. U aksennya adalah 2X, kita kalikan dengan V-nya, yaitu 3X min 2, kita tambah dengan U-nya adalah X kuadrat ditambah 1, kita kalikan dengan V-nya, yaitu 3. Maka kita peroleh 6X kuadrat dikurangi 4X ditambah dengan 3X kuadrat ditambah 3. Kita selesaikan. Maka kita peroleh sama dengan 9X kuadrat kurangi 4X ditambah 3. Itu kita peroleh turunan pertama. Jadi di sini turunan pertamanya adalah 9X kuadrat min 4X ditambah 3. Selanjutnya, diketahui Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2 per X ditambah 1 jika F aksen X menyatakan turunan pertama Fx, maka F0 ditambah 2 dikalikan dengan F aksen 0 sama dengan, perhatikan, kita memiliki Fx bentuknya adalah pembagian X kuadrat ditambah 2 kita bagi dengan X ditambah 1. Kita cari dulu F0 nya, berarti kita substitusikan 0 terhadap Fx. Maka di sini kita punya 0 kuadrat ditambah 2 per 0 ditambah 1, kita peroleh sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari 2 dikalikan F aksen 0 atau turunan pertama fungsi Fx, di mana X-nya sama dengan 0. Maka kita cari dulu F aksen X-nya. Perhatikan di sini adalah bentuknya pembagian. Maka dapat kita misalkan U adalah X kuadrat ditambah 2. Maka U aksen turunan pertama dari U adalah 2X. Kemudian kita misalkan
V adalah X ditambah 1. Maka V aksennya atau turunannya V adalah 1. Karena pada rumus pembagian, maka F aksen X-nya kita gunakan rumus U aksen V kita kurangi dengan U V aksen kita bagi dengan V kuadrat. Tinggal kita substitusikan. U aksennya adalah 2X, kemudian V-nya adalah X ditambah 1, kita kurangi dengan U. U-nya adalah X kuadrat ditambah 2, kita kalikan dengan V aksen, sama dengan 1, kita bagi dengan V kuadrat, yaitu X ditambah 1, kita kuadratkan. Yang ditanyakan adalah F aksen 0, maka tinggal kita substitusikan X-nya F aksen 0. Maka di sini kita peroleh 2, kita kalikan dengan 0. Kemudian 0 ditambah 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah 2, kita kalikan dengan 1, kita bagi dengan 0 ditambah 1 dikuadratkan. Perhatikan 2 dikalikan 0, 0, 0 ditambah 1, 1, 0 dikalikan 1, nilainya 0. Selanjutnya 0 dikuadratkan 0 ditambah 2, 2, 2 dikalikan 1, 2, berarti diperoleh min 2. Sedangkan pada bagian penyebut 0 ditambah 1 adalah 1, 1 dikuadratkan 1. Maka kita peroleh F aksen 0-nya adalah min 2. Tinggal kita substitusikan F0 kita tambahkan dengan 2 kali F aksen 0. F0 tadi kita peroleh sama dengan 2, kemudian kita tambah dengan 2, F aksen 0-nya adalah min 2. Maka kita peroleh 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Jadi demikian untuk mencari turunan pertama bentuk pembagian. Selanjutnya, menentukan turunan dengan aturan rantai. Misal, terdapat fungsi Y sama dengan F UX, turunan fungsinya ditentukan dengan menggunakan aturan rantai, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Misal, terdapat fungsi Y sama dengan F U Vx, turunan fungsinya dapat ditentukan dengan dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dv dikalikan dv per dx. Kita masuk pada contoh selanjutnya. Contoh, tentukan turunan fungsi dari y sama dengan 3x min 2 dikuadratkan. Kita selesaikan. Misalkan U sama dengan 3x min 2. Dengan demikian, kita peroleh Y sama dengan U kuadrat. Maka dy per du, jadi fungsi Y kita turunkan terhadap U adalah 2U. Kemudian kita peroleh U sama dengan 3x min 2. Maka di sini fungsinya, fungsi U kita turunkan terhadap X, maka du per dx sama dengan 3. Jadi kita miliki dy per dx sama dengan dy per du kita kalikan dengan du per dx. Tinggal kita substitusikan, dy per du nya kita peroleh 2u, kita kalikan dengan du per dx nya adalah 3, maka kita peroleh 6u. Kita substitusikan u nya, kita kembalikan, u nya adalah 3x min 2, maka kita peroleh 6 3x min 2. Sehingga turunan fungsi y sama dengan 3x min 2 pangkat 2 adalah 18x min 12. Demikian untuk contoh yang pertama ini. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya.
Pada contoh berikutnya, tentukan f(x), f aksen x jika diketahui f(x) sama dengan 7x kuadrat min 5 dipangkatkan 8. Kita selesaikan. Maka kita punya f(x) sama dengan ux pangkat 8. Nah, di sini kita punya ux-nya adalah 7x kuadrat min 5. Dengan demikian, kita akan memperoleh u aksen x-nya. U aksen x-nya kita peroleh 14x dari ux sama dengan 7x kuadrat min 5. Jadi kita miliki f aksen x, kita gunakan aturan rantainya. Jika di sini kita punya fx-nya adalah 7x kuadrat dikurangi 5 pangkatkan 8, maka f aksen x-nya adalah pangkatnya 8, kemudian fungsi u-nya adalah 7x kuadrat min 5, pangkatnya berkurang 1, maka 8 dikurangi 1, kemudian kita kalikan dengan u aksen atau turunan dari u-nya, yaitu 7x kuadrat min 5. Kita peroleh 14x. Kita kalikan, maka kita peroleh 112x dikali 7x kuadrat dikurangi 5 pangkat 7. Jadi kita peroleh f aksen x-nya adalah 112x dikalikan 7x kuadrat dikurangi 5 pangkat 7. Selanjutnya, soal diketahui fx sama dengan 1/4x, maka limit untuk a mendekati 0, fx plus a dikurangi fx dibagi dengan a adalah, perhatikan, kita selesaikan. Kita memiliki limit a mendekati 0, fx ditambah a dikurangi fx kita bagi dengan a. Maka tinggal kita substitusikan limit untuk a mendekati 0, maka kita memiliki 1/4 x plus a dikuadratkan, kita kurangi dengan fx-nya, berarti 1/4x kuadrat, kita bagi dengan a. Kita selesaikan dulu bagian pembilangnya, maka kita miliki limit untuk a mendekati 0, kita peroleh x kuadrat dikurangi x plus a dikuadratkan, kita menggunakan penyebutnya adalah 4x kuadrat x ditambah a dikuadratkan, kita bagi dengan a. Kita sederhanakan bentuk yang kita peroleh, limit a mendekati 0, kita uraikan untuk x ditambah a, kita kuadratkan yang ini. Kemudian kalau pembagian maka menjadi perkalian, posisi pembilang dan penyebutnya diperhatikan. Jika kita buka tanda kurungnya ini, pangkat 2 ini, maka kita peroleh x kuadrat dikurangi x kuadrat dikurangi 2ax dikurangi a kuadrat. Kita bagi dengan, perhatikan penyebut pada pembilangnya, maka kita peroleh a kita kalikan dengan 4x kuadrat dikali dengan x plus a pangkat 2. Kita selesaikan. Limit a mendekati 0. Perhatikan, ada x kuadrat, maka dia akan habis terbagi atau habis dikurangi oleh x kuadrat. Jadi x kuadrat min x kuadrat, nilainya 0, bersisa. Kemudian di sini bersisa min 2ax min a kuadrat. Ada faktor yang sama, yaitu
min A bisa kita faktorkan dia di luar, maka menjadi min A dikalikan 2x ditambah A, kita bagi dengan A 4x kuadrat, kita kalikan dengan x ditambah A pangkat 2. Pada pembilang dan penyebut memiliki faktor yang sama, yaitu A. Bisa kita sederhanakan menjadi limit A mendekati 0, 2x ditambah A, kita bagi dengan 4x kuadrat, x ditambah A dikuadratkan. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan pendekatan A terhadap 0, A mendekati 0 itu, maka kita peroleh min 2AX ini ya. Oke, kemudian min 2x ditambah 0 kita bagi dengan 4x kuadrat, x ditambah 0 kuadrat. Kita peroleh min 2x per 4x kuadrat, kita kalikan dengan x kuadrat, sehingga kita peroleh min 2x per 4x pangkat 4. Jika kita sederhanakan, maka hasilnya adalah min 1 per 2x pangkat 3. Jadi limit A mendekati 0 untuk fx plus A min fx per A, di mana fx-nya adalah 1 per 4x kuadrat, adalah min 1 per 2x pangkat 3. Selanjutnya, kita masuk pada contoh atau latihan soal berikutnya. Jika Y sama dengan akar 1 ditambah X dibagi dengan 1 min X, maka dy per dx-nya adalah, perhatikan di situ adalah bentuk akar, tetapi bentuk akarnya bentuk pembagian. Maka bisa kita kerjakan y sama dengan akar 1 plus x per 1 min x. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengubah bentuknya itu menjadi pangkat setengah. Maka bisa kita tuliskan y sama dengan 1 ditambah x per 1 min x pangkat setengah. Lihat ya, kalau akar 2, maka bisa kita tulis menjadi pangkat setengah. Maka di sini dy per dx-nya kita gunakan aturan rantai. Setengah pangkatnya kita kalikan dengan nilai u-nya, yaitu 1 plus x per 1 min x, kemudian pangkatnya berkurang 1. Nah, di sini kita kalikan dengan turunan dari 1 plus x per 1 min x. Maka bisa kita cari dulu. Kita misalkan u-nya adalah 1 plus x, maka u aksennya adalah 1. V-nya kita misalkan 1 min x, maka V aksennya adalah min 1. Karena ini bentuknya adalah pembagian, maka turunannya adalah u aksen V min u V aksen per V kuadrat. Dapat kita tuliskan u aksennya adalah 1, kemudian V-nya adalah 1 min x dikurangi u-nya adalah 1 plus x, dan V aksennya adalah min 1, kita bagi dengan V kuadrat, yaitu 1 min x kita kuadratkan. Maka kita peroleh 1 min x ya, 1 min x. Perhatikan di sini ada dikurangi, kemudian di sini ada min 1, maka ditambah 1 plus x per 1 min x dikuadratkan. Maka di sini adalah turunan dari 1
plus X per 1 min X. Nah, ini hasilnya. Oke, kita hitung lagi. Maka di sini nilainya adalah min setengah 1 plus X per 1 min X. Di sini adalah min setengah. Kemudian turunan dari 1 plus X per 1 min X adalah 1 min X ditambah dengan 1 plus X per 1 min X kuadrat. Nah, ini pangkat negatif. Kalau kita tuliskan menjadi pangkat positif, maka menjadi 2 akar 1 ditambah X per 1 min X, kita kalikan dengan 1 min X. Ini bisa kita selesaikan ya. 1 min X ditambah 1 plus X, maka min X ditambah X 0. Sehingga di sini kita peroleh 2 min 0 per 1 min X kuadrat. Nah, akar 1 plus X per 1 min X ini bisa kita ubah menjadi akar 1 plus X per 1 min X. Maka bentuk 1 per 2 akar 1 plus X per 1 min X ini bisa kita tulis menjadi akar 1 min X per 2 akar 1 plus X, kita kalikan dengan 2 per 1 min X dikuadratkan. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, maka kita peroleh akar 1 min X per akar 1 plus X, kita kalikan dengan 1 min X kuadrat. Kita sederhanakan pembilang dan penyebutnya, kita kalikan dengan akar 1 min X. Kita perhatikan 1 min X, saya tuliskan di sini ya, akar 1 min X per akar 1 plus X, kita kalikan dengan akar 1 min X. Karena dikalikan dengan sesuatu yang sama, maka hasilnya adalah tetap, tidak merubah nilai. Dikalikan dengan 1 per 1 min X kuadrat. Nah, di sini kita selesaikan dulu. Oke, akar 1 min X kita kalikan dengan akar 1 min X, kita peroleh 1 min X ya, dikalikan dengan 1, nilainya tetap 1 min X. Kemudian untuk yang bawah kita peroleh akar 1 min X kuadrat. Ingat, ini adalah bentuk selisih kuadrat, maka akar 1 min X kuadrat, kemudian 1 min X dikuadratkan. Itu kan kalau kita pecah bisa menjadi 1 min X, kita kalikan dengan 1 min X. Nah, pembilang dan penyebut memiliki faktor yang sama, yaitu 1 min X. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat dikalikan 1 min X. Oke, itu adalah turunan pertama dari Y sama dengan akar 1 plus X dibagi 1 min X. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh berikutnya, yaitu tentukan nilai fungsi turunan fungsi Hx sama dengan X akar 2X kuadrat ditambah 3 untuk X sama dengan 1. Mari kita selesaikan soal tersebut. Perhatikan, kita memiliki fungsi Hx sama dengan X dikalikan dengan akar 2X kuadrat ditambah 3. Maka akan kita cari turunan dari Hx, yaitu H aksen X.
Perhatikan di sini adalah perkalian dua fungsi, yaitu x dan akar 2x kuadrat ditambah 3. Maka kita misalkan U adalah x, maka U aksennya adalah 1. Sedangkan untuk V-nya, akar 2x kuadrat ditambah 3 bisa kita tulis menjadi 2x kuadrat ditambah 3 pangkat setengah. Maka turunan dari V atau V aksen adalah setengah dikalikan 2x kuadrat ditambah 3, kemudian pangkatnya berkurang 1, maka setengah dikurangi 1 adalah min setengah. Kita kalikan dengan turunan dari 2x kuadrat ditambah 3. Ingat, yang kita gunakan adalah aturan rantai, maka dikalikan 4x. Kita peroleh 4x per 2. Bentuk pangkat negatif bisa kita tulis menjadi pangkat positif, maka kita peroleh 1 per, karena di sini pangkatnya pangkat setengah, bisa kita tuliskan menjadi akar 2x kuadrat ditambah 3. 4 dibagi 2, maka kita peroleh 2x per akar 2x kuadrat ditambah 3. Nah, sekarang kita cari H aksennya atau turunan pertama dari Hx. Kita gunakan aturan U dikalikan dengan V. Maka U aksen kita peroleh 1, kita kalikan dengan V, yaitu akar 2x kuadrat ditambah 3. Kita tambahkan dengan U dikalikan V aksen, maka U dikalikan V aksen. V aksennya kita peroleh 2x per akar 2x kuadrat ditambah 3. Maka kita peroleh akar 2x kuadrat ditambah 3 ditambah 2x kuadrat per akar 2x kuadrat ditambah 3. Yang ditanyakan adalah H aksen untuk x sama dengan 1. Maka tinggal kita substitusikan x sama dengan 1 ke H aksen. Maka di sini kita peroleh 1 kuadrat ditambah 3 ditambah 2 kali 1 dikuadratkan dibagi dengan 2, 1 pangkat 2 ditambah 3. Kita peroleh akar 5 ditambah 2 per akar 5. Kita peroleh 2 per akar 5, penyebutnya adalah bentuk akar, kita rasionalkan, maka menjadi akar 5. Kita kalikan dengan akar 5 per akar 5, kita peroleh 2 per 5 akar 5. Akar 5 kita tambahkan dengan 2 per 5 akar 5, maka kita tulis 7 per 5 akar 5. Nah, itu nilai H aksen 1, di mana Hx nya adalah x dikalikan 2x kuadrat ditambah 3. Contoh selanjutnya adalah nilai F1 ditambah F aksen 1 dari Fx sama dengan x kuadrat dari Fx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 5 pangkat 4 dikalikan 2x min 3 pangkat 2 adalah, sekarang kita perhatikan
bentuknya adalah perkalian dan masing-masing untuk perpangkatan. Maka kita tulis dulu fx-nya adalah x kuadrat min 3x ditambah 5 pangkat 4 kita kalikan dengan 2x min 3 pangkat 2. Di sini yang diminta juga ada f1, maka bisa kita cari dulu untuk f1. Kita substitusikan 1 dikuadratkan 1, 3 dikalikan 1 ditambah 5 pangkat 4, kemudian 2 dikalikan 1 min 3 pangkat 2. Selanjutnya 1 kuadrat 1 min 3 kali 1 min 3 ditambah 5 kita peroleh 3 pangkat 4. Kemudian 2 dikalikan 1 2 dikurangi 3 min 1, maka kita peroleh min 1 pangkat 2. Dengan demikian min 1 dikuadratkan nilainya 1, kita kalikan dengan 3 pangkat 4 yang nilainya 81, maka diperoleh f1 nya adalah 81. Sekarang kita cari untuk f aksen 1. Nah, kita cari f aksen x-nya dulu. F aksen x berarti kita gunakan rumus perkalian, yaitu U dikalikan V. Kita coba langsung ya. Perkalian rumusnya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jadi di sini kita misalkan U-nya adalah x kuadrat min 3x plus 5 kita pangkatkan 4, sedangkan V-nya adalah 2x min 3 pangkat 2. Maka di sini U aksennya adalah 4 dikalikan dengan x kuadrat min 3x plus 5 pangkatnya berkurang 1 menjadi 3, kita kalikan dengan turunan dari x kuadrat min 3x, maka kita peroleh 2x min 3. Kita kalikan dengan V. V-nya adalah 2x min 3 pangkat 2. Bentuknya perkalian, maka kita tambah dengan UV aksen. U-nya adalah x kuadrat min 3x plus 5 pangkat 4 kita kalikan dengan V aksennya. V aksennya adalah 2x min 3 pangkat 2 nya berkurang 1 maka menjadi pangkat 1, tidak perlu kita tulis, boleh tidak kita tulis, kemudian turunan dari 2x min 3 yaitu 2. Sekarang mari kita selesaikan. Maka kita punya 4 kita kalikan dengan x kuadrat min 3x ditambah 5 pangkat 3, kemudian 2x min 3 pangkat 3 ditambah dengan 4 dari 2 kali 2 4, kemudian x kuadrat min 3x plus 5 pangkat 4 dikalikan dengan 2x min 3. Yang ditanyakan adalah f aksen untuk x sama dengan 1, maka tinggal kita substitusikan x sama dengan 1 pada fungsi aljabar, pada fungsi turunannya. Maka kita punya 4 1 kuadrat min 3 kali 1 ditambah 5 pangkat 3, 2 kali 1 min 3 pangkat 3 ditambah 4, 1 kuadrat min 3 kali 1 ditambah 5 pangkat 4 kita kalikan dengan 2 kali 1 min 3. Nah, ini tadi sudah kita hitung nilainya adalah 3,
Sedangkan untuk yang 2 kali 1 dikurangi 3 nilainya adalah min 1. Maka kita peroleh 4 kita kalikan dengan 3 pangkat 3, kemudian min 1 pangkat 3 ditambah 4 dikalikan 3 pangkat 4 dikalikan min 1. 3 pangkat 3 27, min 1 pangkat 3 min 1. Jika dikalikan dengan 4 kita peroleh min 108. Kemudian 3 dipangkatkan 4 81, kita kalikan dengan 4 dikalikan dengan min 1, maka kita peroleh min 324. Maka kita peroleh nilainya adalah min atau negatif 432. Ingat yang ditanyakan adalah F1 ditambah F-1. Maka kita hitung untuk F1, kita tambahkan dengan F aksen 1. F1 nya kita peroleh 81, kemudian F aksen 1 nya kita peroleh min 432. Jika kita tambahkan, maka kita peroleh min 351. Nah, itu adalah nilai dari F1 ditambah F aksen 1 jika fx nya adalah x kuadrat min 3x ditambah 5 pangkat 4 dikalikan 2x min 3 pangkat 2. Selanjutnya, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah px kuadrat ditambah 4x tambah 3 dan f aksen min 1 nya sama dengan 20, maka nilai p nya adalah, nah perhatikan, jika kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah px kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dan diketahui f aksen min 1 sama dengan 20, maka kita cari f aksen x nya dulu. Kita peroleh 2 kali 3 x, pangkatnya berkurang 1 ya, jadi pangkat 2, kemudian 2 kali p kali x, pangkat 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1, 4x turunannya adalah 4, kemudian turunan dari 3 konstanta adalah 0, maka kita peroleh 6x kuadrat ditambah 2p ditambah 4. Dari soal diketahui bahwasanya f aksen min 1 sama dengan 20, maka f aksen min 1 kita substitusikan min 1 nya, min 1 pangkat 2 px 2p, x nya adalah min 1 ditambah 4 sama dengan 20. Min 1 dikuadratkan 1, maka di sini kita peroleh 6 min 2p ditambah 4 sama dengan 20. 10 min 2p sama dengan 20, maka 2p nya adalah min 10 sehingga p sama dengan min 5. Jadi kita peroleh nilai p nya adalah min 5. Latihan selanjutnya, sebuah titik bergerak sepanjang kurva y sama dengan x pangkat 3 min 3x ditambah 5 dengan x sama dengan setengah akar t ditambah 4 dan t adalah waktu. Tentukan laju perubahan fungsi y pada saat t sama dengan 4. Nah, kita cari dulu. Jika
T-nya sama dengan 4, maka kita peroleh nilai X-nya adalah setengah akar T ditambah 4. Kita substitusikan, maka setengah akar 4 ditambah 4. Kita peroleh setengah dikalikan 2 ditambah 4, maka nilainya adalah 5. Nah, sekarang kita cari turunan dari Y. Maka kita peroleh jika Y-nya adalah X pangkat 3 min 3X ditambah 5, maka Y aksennya adalah 3X kuadrat min 3. Maka saat T sama dengan 4, kita peroleh Y aksen. Nah, perhatikan, kita substitusikan nilai X yang sama dengan 5 pangkat 2, ini untuk 3X kuadrat min 3 ya, berarti dikurangi 3 dikalikan dengan 25 min 3, sini 75 dikurangi 3 sama dengan 72. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh dan latihan mengenai turunan fungsi aljabar. Semoga dengan penjelasan ini kalian lebih mudah dalam memahami materi turunan fungsi aljabar. Bu Ari akhiri, tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.